Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik videonya. Kini saya akan membuat video reaction dari Pharrell Prayoga Daily Activity ya. Tapi kali ini tentang kegiatan Pharrell yang diumumkan oleh Om Rais. Ayo kita lihat dan kita reaction ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pharrell Prayoga Daily Activity. Sebenarnya kan dari nama channelnya yaitu Pharrell Prayoga Daily Activity, harusnya kan aktivitas Pharrell Prayoga. Tapi berhubung Pharrell Prayoganya lagi pulang kampung, dan akun YouTube-nya Pharrell Prayoga Daily Activity itu saya yang kelola. Jadi Om Rais yang kelola langsung ya, biar akun YouTube-nya nggak kosong gitu ya. Iya. Tapi saya juga punya beberapa stok videonya Pharrell yang selama sama saya yang belum saya upload. Nanti satu-satu saya upload nanti. Jadi saya sebenarnya mau ngebahas soal beberapa komentar yang sering muncul ya dari emak-emaknya Valov, dari anak-anak juga. Jadi sekarang saya ingin ngejawab satu persatu. Tapi kalau saya jawab semua nggak mungkin ya. Ini berhubung saya lagi di bandara, lagi nunggu pesawat untuk penerbangan ke Aceh. Dan saya sekarang berada di kalau ke Aceh lewat rumah saya lah, Binji. Singgah-singgah Om Rais. Sambil menunggu pesawat, saya mencoba untuk menjawab sedikit pertanyaan-pertanyaan dari Valov lah ya. Bagaimana sosok seorang Pharrell yang sudah hampir 8 bulan ya saya ikut bersama Pharrell ya. Ya sebenarnya tadinya itu saya juga 8 bulan ya. Ketemu Pharrell itu di bulan Oktober 2002 di Sarinah waktu itu. Mungkin kalau Valov mungkin tahu ya. Kalau Valov yang sering mengikuti dari awal pasti tahu. Pada saat itu saya ketemu Pharrell itu sama anak saya, Fania sama Kanaya. Juga pada saat itu juga ada ibu saya dan adik saya juga. Nah, terus saya bergabung sama Pharrell dan sering ikut Pharrell itu bulan Februari 2023 ya. Februari itu pas saya pulang dari syuting dari Turki. Selesai saya syuting film dari Turki Januari, pulang ketemu Pharrell itu bulan Februari ya. Sebenarnya ketemu Pharrell itu udah beberapa kali. Terus yang ketemu di Ancol itu waktu kita main ke Dufan. Di situ juga pertama kali saya ketemu sama Gus Zidni. Ya. Jadi saya langsung ke the point aja untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari Valov yang sering muncul ya di kolom komentar. Kadang gini ya, kembali lagi ketika Pharrell itu sering banget dikomentari, Pharrell nggak boleh begini, Pharrell nggak boleh begitu ya. Betul. Saya tahu. Pada intinya semua Valov itu pingin yang terbaik buat Pharrell. Pingin Pharrell itu nggak ada kesalahan. Tapi kembali lagi ya, saya ingatkan kembali lagi, Pharrell itu juga masih anak kecil yang masih nggak bisa kita tuntut dia itu untuk sempurna, nggak bisa. Betul. Kadang pernah itu ya, waktu kemarin kita main di Ancol, dia ngomong begini di videonya, ini si Lici nggak berani naik ya. Itu dikomentari luar biasa saya lihat. Kok Pharrell ngomong Lici untuk Om Rais, kok Pharrell gini itu panjang. Sebenarnya maksud dia itu si penakut gitu loh. Maksud dia si Lici itu si penakut yang nggak berani naik gitu maksudnya Pharrell gitu. Sehingga di komentarinya itu, kenapa Pharrell ngomong begitu, kenapa Pharrell nggak diajarin gitu. Sebenarnya kan nggak mungkin kita menuntut dia itu untuk menjadi orang dewasa yang sempurna. Betul. Sementara kita yang dewasa aja kadang-kadang ada salah ya kan. Begitu menguasai kosakatanya begitu loh. Yang maksud dia itu si penakut yang nggak berani naik gitu loh. Tapi di kolom komentarnya pada saat di post sama Delvia itu kayak, kok Pharrell ngomong gitu sama Om Rais, kok Pharrell begini, kok Pharrell begitu. Tapi saya beruntungnya Pharrell ini adalah jarang sekali baca kolom komentar ya.
Karena dia tipikal anaknya itu takut salah. Misalnya dia dikomentari, ditegur gitu, saya takutnya itu dia berubah gitu loh. Dia nggak jadi takut untuk ngomong, takut untuk bertindak. Jadi kita tahu ketika dia salahnya di mana. Jangan sampai kayak gitu lah ya. Gitu loh. Farel, kamu nggak boleh begini. Farel, kita ingatkan. Tapi untuk hal-hal spontan yang terjadi, misalnya dia lagi live, kita lagi live, dia ngomong kalau nggak nonton ya sudah gitu. Itu sebenarnya maksud dia ya kalau nggak nonton ya nggak apa-apa gitu loh. Pada saat dia live ya nggak nonton nggak apa-apa, istirahat aja nggak apa-apa gitu. Mungkin bahasa dia sehingga kadang-kadang ya mungkin emak-emak Falaf tersinggung dengan kata-kata dia seperti itu. Seharusnya jangan. Nah, kita ingatkan kembali bahwa Farel ini adalah anak kecil yang masih butuh bimbingan gitu. Karena saya sendiri sebagai orang yang selalu ikut sama dia itu harus menjaga mood dia, karena dia di saat dia perform, kalau mood dia nggak bagus ya performnya nanti nggak maksimal gitu. Betul. Jadi kita benar-benar harus menjaga moodnya Farel. Ngerti kali Om Rais ya. Tapi beruntungnya kita siapapun yang ikut Farel sebenarnya nggak bosan, karena anaknya itu tipikalnya selalu menghibur. Dia itu bangun tidur aja udah joget-joget, udah menghibur anaknya gitu. Iya betul. Itu yang saya alami selama ikut sama Farel gitu. Jarang sekali dia baca komen. Tapi ketika kita baca komen, kita sampaikan kok apa yang kesalahan dari dia kita sampaikan. Tapi nggak langsung gitu loh. Harus pelan-pelan karena dia anak-anak gitu loh. Iya betul. Jadi saya berharap untuk Falaf, apalagi untuk emak-emak yang sangat sayang sama Farel. Saya tahu semuanya pengen Farel menjadi lebih baik. Ya tapi ya sama-sama lah, maksudnya pelan-pelan lah kita mengingatkan dia. Kadang-kadang nggak semua hal itu saya posting di sosial media. Ketika dia sholat, ketika dia belajar ngaji, itu nggak semuanya saya posting di sosial media, karena tipikal Farel ini dia itu takut banget salah gitu loh. Dulu dia takut untuk ngomong karena dia takut salah gitu. Betul. Yang bagus dari dia itu ketika saya ngajarin dia ngaji, itu dia selalu nanya, ini bacaannya gimana? Ini bacaannya gimana? Itu jadi dia takut banget salah gitu anaknya. Tapi ketika saya ngajarin doa-doa, itu dia cepat kok. Anaknya cepat tangkap. Tapi ya kembali lagi, saya berharap untuk emak-emak Falaf ya, terutama ya, yang sangat mengidolakan Farel, yang sangat sayang sama Farel, jangan cepat tersinggung ya. Jangan cepat tersinggung, biar Farel itu tetap menjadi diri dia sendiri. Jangan sampai ketika saya sampaikan, jangan sampai takut atau dia baca ya. hal-hal yang selalu menuntut dia untuk harus begini, harus sempurna, nggak mungkin gitu loh. Biar aja pelan-pelan dia kita ingatkan, kita bimbing sama-sama gitu loh. Biar pelan-pelan gitu. Jadi intinya saya tahu semuanya itu yang terbaik buatnya Farel. Jadi untuk channel ini mungkin sebenarnya channel ini itu channel saya udah saya buat dari 2008, dari Farel sebelum lahir sebenarnya. Itu mungkin kalau dibuka dari channelnya ada. Cuman kalau kita suruh Farel untuk ngonten sendiri diri dia sendiri itu nggak mungkin, karena dia ketika dia pulang ke rumah ke Banyuwangi itu otomatis dia pasti sekolah, belajar dan bermain. Ya nggak apa-apa. Jadi ketika karena akun ini ada di tangan saya, mungkin saya akan mengisi akun ini dengan aktivitas apapun gitu loh, untuk biar akunnya nggak sepi gitu. Tetap hidup, tetap aktif gitu, sampai kita bertemu Farel lagi. Jadi mungkin sekali lagi saya minta maaf kalau misalnya ada
kata-kata Farel yang membuat Valof tersinggung atau kata-kata saya yang membuat Valof tersinggung, ya kita minta maaf gitu. Iya. Intinya setiap hari adalah pembelajarannya. Setiap hari kemanapun dia pergi, kita itu ada menjadi pembelajaran bukan buat dia aja, buat saya juga, buat kita semua. Karena walau bagaimanapun pengalaman itu adalah suatu hal yang gimana ya, yang sangat berharga ya. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak dia berkunjung ke setiap daerah, itu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat dia. Jadi ketika saya atau siapapun yang, jadi untuk jadwal Farel di bulan September sebenarnya dia untuk tanggal 2 itu ada jadwal RTKR di Madiun. Oh. Tapi dia ngomongnya begini ke saya, kalau bisa enggak kita nggak ambil dulu jobnya, biar saya bisa istirahat dulu. Setelah 1 bulan full kemarin kita kerja, kita ngejob, saya pingin istirahat dulu Om, biar saya tetap bisa bermain di rumah, terus bisa sekolah tatap muka di sekolah saya gitu. Ya, bagi saya nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa, karena Farel itu kan kembali lagi, Farel itu anak kecil yang dia itu nggak bisa dipaksa gitu, nggak bisa dipaksa. Kalau dia nggak mau ngejob dulu ya nggak apa-apa gitu loh, biar aja dia mungkin pingin istirahat, pingin bermain, ya nggak apa-apa. Ganti hari aja ya kan, ganti hari mungkin. Jadi mungkin satu info yang penting lagi, nanti Farel juga akan ngeluarin 1 single, ya, 1 single. Kemungkinan single Farel itu akan tayang di YouTube-nya yang saya kelola ini, Farel Prayoga Daily Activity. Mantap. Kemungkinan singlenya itu kita luncurkan di tanggal 31 Agustus nanti. Yang mudah-mudahan bentar lagi. Ini ya, mudah-mudahan bisa trending ya, mudah-mudahan. Amin. Ya, saya selaku pribadi juga sangat berterima kasih ya. Berterima kasih buat antusias para Valof yang luar biasa, kerjasama yang luar biasa, sehingga view pada saat Farel Prayoga duet sama Aishwan Hala itu view-nya cukup fantastis ya. Yeah. Di akunnya Aishwa sudah 4,3 juta. Di akunnya yang saya kelola sekarang ini ada di sekitar 3,1 juta view gitu. Itu cukup fantastis ya dalam ukuran 2 minggu penayangan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Valof, khususnya buat emak-emak ya. Emak-emak itu luar biasa ya. Bahkan nongkrong di kolom komentar itu jadi apa ya, jadi bahan untuk mereka ngobrol gitu ya. Ya itu luar biasa sih menurut saya. Makanya saya juga semakin semangat ketika ngontenin si Farel, menginformasikan keberadaan Farel, kelakuan Farel yang sangat lucu gitu ya, menghibur ya. Saya pribadi juga senang ya sama si Farel ketika dia bertingkah polos gitu ya, polos. Jadi sebenarnya itu kalau saya tangkap si Farel itu benar-benar seniman sejati sih. Dia sangat bisa menghibur. Iya. Ketika kita lagi bad mood seperti pada malam itu, kita kan nunggu dia perform itu kan sampai jam 12 malam ya. Tapi dia bisa joget-joget sampai melakukan hal-hal yang inilah, hal-hal yang membuat kita jadi nggak ngantuk gitu loh. Ya itu sangat luar biasa dari Farel menurut saya ya. Jadi sekali lagi mungkin saya tetap akan isi channel YouTube ini untuk biar nggak sepi gitu loh. Maksudnya biar nggak tiba-tiba hilang gitu. Sambil kita menunggu untuk ketemu Farel lagi, saya juga menyimpan beberapa konten Farel yang belum sempat saya upload, tapi sudah saya edit untuk saya tayangkan gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian. Sebentar lagi juga saya harus terbang ke Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, itu ya video dari Om Rais, keren kali. Jadi para Valof
dewasa ya kan. Dewasa, Farel juga belajar, kita juga belajar gitu ya kan. Ambil positifnya, Farel masih kecil ya kan. Seumuran Farel biasanya itu cengkal-cengkal kali anak-anak itu. Wah, Farel udah termasuk baik sih, jauh sekali. Anak-anak di daerah saya ini bandel-bandel seumuran Farel. Oke, sekian reaction dari saya, semoga kalian suka dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.